Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yogi Saputra dari Fakultas Syariah Prodi Hukum Keluarga Islam kelas 2B. Ini saya akan menjelaskan sunnah dan kedudukan dalam menetapkan hukum. 1. Nas-nas dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kita untuk mengikuti Rasulnya dan menaatinya. Nas-nas menunjukkan isyarat menjelaskan bahwa sesungguhnya Allah mewajibkan untuk mengikuti Rasul pada perkara yang beliau tetapkan. Umat Islam memberikan perhatian yang cukup besar terhadap sunnah, menulisnya dan saling meriwayatkan di antara mereka, sehingga sebagian sunnah tersebut berstatus mutawatir secara lafaz dan makna, ataupun secara makna saja. Semua jalur peristiwa periwayatan tersebut bersambung hingga Nabi SAW. Amal para sahabat. Para sahabat pada masa hidupnya Rasulullah senantiasa mengerjakan perintah dan menjauhi larangan. Mereka tidak membedakan antara hukum Allah yang diwahyukan di Al-Quran dan hukum yang bersumber dari Rasul. Begitu pula yang mereka lakukan setelah Rasul wafat. Mereka melihat kitabullah untuk mencari hukum atas permasalahan di dalamnya. 3. Melaksanakan perintah-perintah Allah yang bersifat global berdasarkan cara yang telah dijelaskan dan direncanakan Rasul. Di dalam Al-Quran telah banyak disebutkan nas-nas yang bersifat global, yang mengandung perintah dari Allah kepada manusia. Al-Quran sendiri tidak menjelaskan tata cara dalam melaksanakan perintah tersebut, seperti sholat, zakat, haji, puasa. B. Hubungan sunnah dengan Al-Quran dari segi hukum yang terkandung di dalamnya. Hukum yang terdapat dalam sunnah adalah adakah menetapkan hukum yang terdapat dalam Al-Quran atau menjelaskan atau menetap hukum baru yang tidak terdapat dalam Al-Quran. Imam Syafi'i menjelaskan dalam kitab Ar-Rodah, di mana beliau membagi hukum beberapa bagian. Hukum yang Allah jelaskan kepada hambanya melalui nas, seperti membayar zakat, sholat, bagi haji, mengharamkan perbuatan yang keji, yang nampak atau tersembunyi, perzinaan, makan bangkai. Begitu pula pokok-pokok yang halal dan haram. Hukum di dalam Al-Quran yang bersifat global, kemudian Hukum di dalam Al-Quran yang bersifat global, kemudian Rasulullah SAW merincinya melalui sunnah. Kuliah perkataan dan amaliyah perbuatan, seperti rincian waktu sholat, jumlah rakaatnya, dan semua hukum yang berkaitan dengannya. C. Ijtihad Rasulullah dan ijtihad sahabat. Dakwah Rasulullah bersandar pada Allah dan berlepas diri dari kesyirikan, sehingga urusan manusia lurus di atas wadah murni kepada Allah. Itulah seruan para Rasul pada rangkaian dakwah mereka yang menerangi aspek kehidupan manusia. Para ulama telah memberikan mengenai istihad. 1. Sebagian mereka berpendapat bahwa beliau tidak diperbolehkan berjihad dikarenakan beliau mampu mengetahui suatu hukum melalui wahyu. Sementara mayoritas diri mereka berpendapat bahwa boleh saja beliau berjihad, dan kadang kala beliau benar dan terkadang keliru, dan beliau tidak mungkin menyetujui suatu yang keliru. Sisi pengembangan detailnya adalah beliau berpendapat berdasarkan
istihadnya bahwa arah berhadapan yang lebih berhak saat soleh di Ka'bah, saat sholat di Ka'bah. Beliau lalu istihad dengan bentuk kecintaan dan pengharapan instruksor menghadap ke Ka'bah. Lalu Allah mereaksasi hal tersebut untuk beliau dengan maka pendapat beliau yang berdasarkan dan Ustadz akhirnya menjadi suatu syarat yang disetujui oleh Rabbnya. Sunat yang qatil dan dami. Sunnah yang mutawatir sumbernya pasti dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, karena mutawatir memberikan kepastian akan benarnya suatu kabar. Sedangkan ahad belum pasti dari Rasulullah SAW, karena sanadnya dari kepastian akan benarnya suatu kebenaran. Perbandingan, jika dibandingkan antara Al-Quran dan Sunnah dari segi qat'ih dan zoni, maka jelas bagi kita bahwa seluruh Al-Quran memiliki sumber yang pasti. Sunnah mutawatir dan ahad yang sahih yang memenuhi syarat adalah kesetiaan dalam hafalan, san yang bersambung selamat dari syahadat, serta kecerdasan. Ia menjadi argumen yang wajib di waktu diselamatkan. Satu bagian orang zaman dulu atau sekarang menyangka bahwa Al-Quran yang syarat yang bermacam-macam. Adapun yang muncul dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam hanya dianggap sebagai perilaku beliau. Dua, mereka mengingkari hujatan hadis ahad dikarenakan mereka tidak mengandung kepastian. Mereka tidak mungkin Allah mengajukan kepada kita dengan suatu yang tidak pasti. Perhatian ulama terhadap hadis mengetahui letaknya dan mempermudah mengungkapkan sifatnya. Hadis A, hadis masyhur atau maudhu yang menyebar di lisan masyarakat. Banyak di kalangan ulama di berbagai masa yang memberikan terhadap hadis-hadis yang sering diucapkan orang. Mereka menjelaskan di derajatnya menatogonikan yang haib, palsu atau bahkan yang tidak memiliki sumber sama sekali, yang terlebih di masyarakat. Satu nas arayah, ya hadil dan hidayah karangan Al-Hafiz Jamaluddin. Para ulama yang memberikan perhatian terkadang kitab-kitab hadis dan para perawi hadis. Akhir ditulis kitab-kitab yang berbicara tentang mengenai profil para perawi hadis agar dibedakan antara perawi yang kuat dan yang lemah, serta perawi yang jujur dan dusta, dengan tujuan menjaga sunnah. Di antara karangan yang paling terkenal di antara 1. Karangan yang mengenal profil para sahabat. 2. Karangan tentang tingkatan-tingkatan para perawi. 3. Karangan yang berbicara tentang semua perawi hadis secara umum. 4. Karangan-karangan yang mengulas profil 3 perawi pada kitab-kitab tertentu. B. Awal pembukaan sunnah zaman Nabi. Sebagai diketahui bahwa orang-orang Arab sebelum datang Islam tidak mengenal tulisan. Bukan perkara yang
asing lagi bahwa para sahabat mengandalkan hafalan dalam menjaga hadis, bukan dengan menuliskan dengan lembaran-lembaran, dikarenakan pada waktu itu mereka fokus pada tulisan Al-Quran, mengumpulkan serta menulisnya. Mereka dengan khawatir jika hadis dituliskan akan berbaur campur dengan Al-Quran. Ada juga pendapat bahwa larangan menulis hadis-hadis dihapus dan hadis yang membolehnya kekhawatiran akan tercampur antara hadis Al-Quran dan di saat kekhawatiran tersebut hilang. Maka beliau mengizinkannya. Dapat disimpulkan di sebagian riwayat bahwa Rasulullah pada akhir hayatnya memberikan bin secara umum untuk menulis hadis. Setelah beliau aman untuk tidak terjadi percakapan antara hadis Al-Quran. C. Mutawatir dan ahad. 1. Mutawatir. Hadis yang diriwayatkan oleh Ganiyah perawi artinya mereka tidak melakukan dusta, dimulai dari awal atau akhir sanad. A. Mutawatir ladda. Hadis yang memenuhi persyaratan maka dengan disertai kesepakatan para perawi di dalam lafaznya tentang suatu kejadian tertentu. B. Mutawatir maknawi. Sekelompok perawi yang meriwayatkan kejadian yang mereka temukan dan memiliki inti yang sama. Ahad. Hadis yang tidak memenuhi hadis mutawatir. Masyhur. Harus yang memiliki jalur lebih dari 2 dan tidak mencapai jalur yang dimiliki mutawatir. B. Aziz. Hadis yang diriwayatkan oleh 2 perawi pada salah satu tingkatan dari sekian tingkatan sanad, tidak lebih dari 2 orang walaupun itu lebih dari 2. Gharib. Hadis yang diriwayatkan oleh satu perawi saja pada seluruh angkatan sanad. D. Ciri khas tasri dalam Al-Quran dan Sunnah. Marud. Syariah Islam yang marud. Syariah Islam bertujuan membangun kehidupan manusia yang marud dan menjauhannya dari yang mungkar. Oleh karenanya dakwah Islam berdiri atas seruan kepada yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. 2. Syariat memiliki cangkupan yang luas. Hukum takfi yang berkaitan dengan ma'ruf dan munkar datang dengan mencakup seluruh aspek kehidupan bain dari sisi akidah dengan apa saja yang berkaitan dengannya, perkara yang gaib. 3. Syariat bersifat menyeluruh dan tidak dapat dipisahkan. Ia bagaikan pohon di mana akar-akar akidah, batang-batang ibadah, muamalah, rantingnya, akhlak daun-daun, sedangkan persaudaraan, kemuliaan dan surga buahnya. 3. Ciri khas penetapan hukum dalam Al-Quran dan Sunnah. Urusan ibadah. 1. Ma'ruf dan mungkar. Ma'ruf adalah kebenaran yang sesuai, di mana Allah ciptakan manusia di atasnya.
1. Nas yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah menunjukkan bahwa menetapkan syariat solat adalah diutus Nabi sebagai Rasul. Dua, adapun waktu pelaksanaan solat telah disebutkan secara global dalam Al-Quran. 3. Dasar penetapan syariat berfungsi bersuci adalah Mekah. 4. Solat Jumat diwajibkan sebelum hijrah, yaitu setelah peristiwa Baiat Aqabah. 5. Penetapan syariat khutbah pada tahun pertama hijrah dan azan. 6. 2. Solat disyariatkan pada tahun 2 setelah hijriah. 7. Pada tahun kedua hijrah terjadi pengalihan arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Baitullah. 8. Permulaan syariat puasa adalah setelah hijrah, yaitu ketika Rasulullah datang ke Madinah melakukan puasa Asyura sebelum diwajibkan puasa Ramadan. 9. Zakat diwajibkan pada kedua hari sebelum diwajibkan zakat harta. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.